Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal UTBK TKA Saintek, mata pelajaran fisika persiapan SBMPTN. Masih tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Baik, soal berikutnya, bola biliar dengan massa 0,16 kg berkelajuan 5 meter per sekon. Jadi ini 5 meter per sekon ya, kesalahan penulisan. Menumbuk dinding batas meja. Tumbukan dianggap lenting sempurna. Bola tersebut datang dengan arah 30 derajat terhadap sumbu normal dinding. Jika diasumsikan bahwa waktu tumbukan 0,01 detik, maka resultan gaya oleh dinding terhadap bola adalah, baik, kita tuliskan yang diketahui pada soal. Bola bermassa 0,16 kg, ya, kecepatan bola biliar saat menumbuk dinding adalah 5 meter per sekon ya. Kemudian bola datang dari arah 30 derajat terhadap garis normal atau sumbu normal dinding ya, dinding meja. Waktu bola ya bertumbukan dengan dinding ya selama 0,01 detik. Sangat singkat ya. Nah, yang kita mau cari adalah gaya ya. Di sini kalau kita lihat redaksinya, gaya oleh dinding terhadap bola. Jadi ketika bola menembuk dinding, ya kan? Ketika bola menembuk dinding, itu kan bola akan terpantul. Kenapa bola bisa terpantul? Karena ada gaya ya oleh dinding terhadap bola tersebut. Nah, gaya oleh dinding itulah yang kita mau cari. Nah, kita coba gambarkan. Jadi ini batas mejanya, dinding mejanya. Kemudian tentu ini adalah sumbu normalnya atau garis normalnya ya, yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi normal itu, garis normal atau sumbu normal itu tegak lurus terhadap bidang, selalu tegak lurus terhadap bidang ya. Bola datang ya dari arah 30 derajat terhadap garis normal. Berarti yang ini ya, ini 30 derajat ya terhadap garis normal. Seperti ini. Kemudian tentu bola akan terpantul ya kan setelah menembuk dinding. Nah, pantulnya itu sendiri tentu sudut yang terbentuk terhadap sumbu normal juga theta sama ya. Jadi terpantul seperti ini. Jadi sini theta, di sini juga theta. Nah, kecepatan bola sesaat sebelum menembuk dinding ini atau ketika menembuk dinding itu kecepatannya kelajuannya adalah 5 meter per sekon ya. Nah, tadi sekali lagi bahwa bola bisa terpantul karena ada gaya oleh dinding terhadap bola. Nah, gaya oleh dinding terhadap bola itulah yang kita mau cari, yaitu F, gaya F ini ya. Nah, karena ada gaya yang bekerja pada benda, ya, gaya bekerja pada benda dengan selang waktu tertentu, ya, maka di situ ada impuls, ya. Nah, impuls oleh gaya F ini bisa dicari dengan gaya yang bekerja itu sendiri dikali dengan selang waktunya atau lama bekerjanya gaya tersebut, ya kan? Nah, impuls juga bisa dicari dengan menentukan selisih ya momentum, selisih momentum benda tersebut akibat dikenai gaya. Ya, jadi momentum sebelum tumbukan, kan di sini ada dua momentum ya. Ada momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan, ya kan? Jadi sesaat setelah tumbukan. Nah, kalau kita mencari selisih dari momentum setelah dan sebelum tumbukan, maka kita dapatkan juga impulsnya, ya. Pada kasus ini dianggap bahwa terjadi tumbukan lenting sempurna, ya. Jadi terjadi ya tumbukan lenting sempurna ya antara bola dan dinding. Nah, kalau tumbukan lenting sempurna maka konsekuensinya berlaku hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum yaitu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Ya, momentum bola tersebut. Nah, momentum itu kan massa kali kecepatan ya. Massanya 0,16, kecepatannya 5 ya.
Hasilnya adalah 0,8 ya. 0,8 hasilnya 0,8 kilogram meter per sekon. Jadi momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, yaitu 0,8 kg meter per sekon. Nah, karena bendanya masih tidak berubah ya, masanya sama, tentu kecepatannya juga sama sebelum dan setelah tumbukan ya. Baik, itu yang kita dapatkan dari apa yang diketahui pada soal ya. Baik, karena momentum, impuls, dan juga gaya itu adalah besaran vektor ya. Di soal juga ini ya, bola datang itu membentuk arah theta, maka ini kita menyelesaikannya dengan menggunakan konsep vektor ya. Nah, kita coba jabarkan menggunakan koordinat kartesian 2 dimensi ya, x dan y. Kemudian kita letakkan vektornya ya, jadi ini vektor momentum sebelum tumbukan ya, dengan sudut tetanya pasti di sini ya, ya kan? Nah, kemudian ini vektor momentum setelah tumbukan, tetanya di sini ya kan? Nah, jadi kita punya dua vektor momentum, yaitu vektor momentum sebelum tumbukan dan vektor momentum setelah tumbukan ya. Nah, maka ini kita harus proyeksikan atau kita cari komponennya pada sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing vektor ya. Nah, pertama kita coba lihat momentum sebelum tumbukan, yaitu P1 ya, vektor P1. Nah, vektor P1 ini ya, pada komponen X-nya, yaitu ini kan komponen X-nya yang ini ya, yang ini pada sumbu X positif ya, maka dia positif. Dan kalau komponen X-nya, maka kalau sudut yang diketahui di sini, maka menggunakan cos, ya kan? Jadi di sini tidak perlu kita ulangi kenapa pakai sin, kenapa pakai cos. Silahkan kalian nonton video saya tentang vektor. Jadi kalau sudutnya di sini, maka P1X-nya adalah P1 cos theta, ya. P1Y-nya di sini, ya kan? P1Y-nya di sini. Di sini pada sumbu Y negatif, maka jadi negatif di sini. Kemudian menggunakan sin ya, P1 sin theta. Sekali lagi penggunaan sin dan cosnya silahkan kalian nonton video saya tentang vektor ya, tidak perlu kita ulangi di sini. Nah, kalau kita nyatakan dalam penulisan vektor, maka vektor P1 sama dengan PXI tambah PYJ ya, dimana I dan J adalah vektor satuan yang sekaligus mewakili arah, dimana vektor satuan I mewakili arah X dan vektor satuan J mewakili arah Y. P1X adalah P1 cos theta, jadi di sini P1 cos theta I kurang P1 sin theta J. Berikutnya momentum setelah tumbukan, yaitu vektor P2 ini ya. Untuk P2X-nya, ya, P2X-nya yang ini pada sumbu X negatif, sehingga negatif. Kemudian kalau sudutnya di sini, maka menggunakan cos juga. Jadi P2X sama dengan min P2 cos theta. Sedangkan P2Y itu di sini sumbu Y negatif juga. Maka min P2 menggunakan sin ya, min P2 sin theta. Dalam vektor, yaitu vektor P2 sama dengan P2XI tambah P2YJ. P2X-nya adalah min P2 cos theta, maka menjadi min P2 cos theta I kurang P2 sin theta J. Ya, jadi ini vektor P1 dan vektor P2 yang dinyatakan dalam vektor satuan dengan masing-masing komponennya. Sekarang kita mau cari ya. Nah, di soal kan kita mau cari F ya. T sudah ada dalam soal, I belum ada ya. I, maka kita cari dulu I dengan menggunakan persamaan delta P. Dari delta P kita dapatkan I, kemudian I kita masukkan ke persamaan ini, maka kita dapat F-nya, ya kan? Maka kita cari I menggunakan persamaan delta P. Di sini kita harus nyatakan dalam vektor ya. Vektor impuls sama dengan ini delta P ya. P2 kurang P1 ya, momentum setelah tumbukan kurang momentum sebelum tumbukan. Maka kita langsung kurangkan, hasilnya seperti ini. Jadi sesama vektor satuan itu dikumpulkan ya, sesama vektor satuan dikumpulkan. Jadi kalau P2 kurang P1, maka sama-sama I dikurangkan ya. Berarti min P2 cos theta kurang
P1 cos theta, maka menjadi ini ya. Kemudian min P2 sin theta kurang, ya sama-sama aja ya, min P2 sin theta kurang ini, maka menjadi plus di sini kan. Maka min P2 sin theta tambah P1 cos theta J. Kita kumpulkan yang sama vektor satuannya. Sehingga ya ini P2 ya. Ini kan P2 dan P1-nya yaitu 0,8 ya. Ini kan sama ya. Sama berarti ini sama, maka tinggal kali 2 kan? Kali 2 maka 1,6 ya, 1,6. Cos theta adalah 1/2 akar 3 I ya. Jadi ini hasilnya ini. Nah, ini 0 ya, 0 karena P2 sama dengan P1 sama-sama sin theta, ini negatif dan negatif dan di sini plus, maka 0 ya, jadi 0J karena sama ya. Nah, ini menjadi, atau ya kalau kita bagi 2, min 0,8 akar kuadrat dari 3I ya. Nah, di sini ada tanda min ini menunjukkan ya, atau min I begitu, menunjukkan bahwa arah impulsnya ya, arah impulsnya itu ke arah sumbu X negatif ya, ke kiri berarti ya, ke kiri sumbu X negatif. Nah, kita sudah dapat impulsnya, sekarang kita mau cari F ya. Maka kalau F adalah I per T, I per T, I nya ini ya, per T, T nya 0,01 ini, atau per 10 pangkat min 2, 10 pangkat negatif 2 ya. 10 pangkat negatif 2 kita jadikan pengali, maka menjadi 10 pangkat 2 ya kan, pangkatnya jadi positif ya. Atau ini hasilnya adalah 0,8 kali 10 pangkat 2 adalah 80 ya. 80 min 8 negatif 80 akar kuadrat dari 3 I Newton ya. Nah, tanda min juga ini ya menunjukkan arah gayanya itu ya. Kenapa kita harus tentukan arahnya? Karena pada opsi itu diminta juga dengan arahnya ya. Ya, maka menjadi min 80 akar kuadrat dari 3I ya, arah gayanya yaitu pada arah sumbu X negatif juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini arah impuls itu sama dengan arah gayanya ya. Ini kita lihat yaitu sumbu X negatif ke kiri ya. Sekarang kita lihat pada opsinya ya. Kita dapatkan min 80 akar kuadrat dari 3 ya pada arah sumbu X negatif. Nah, di opsi bagian A ini, kalau kita lihat A, 80 akar kuadrat dari 3 ya, besarnya ini sama dengan yang kita peroleh, searah normal dinding. Ini benar ya, karena sumbu X negatif itu searah dengan garis normal dinding tadi kan, garis normal dinding ya, garis normal dinding ya, itu adalah pada arah X negatif. Jadi arah garis normal itu ya keluar dia tegak lurus bidang, itu ya sama dengan sumbu X negatif pada konteks ini tadi. Jadi yang benar adalah A ya, 80 akar kuadrat dari 3 ini besarnya, kemudian arahnya searah normal dinding atau pada sumbu X negatif ya.